Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terus semangat buat Bapak Ibu yang sedang berjuang melawan pandemi COVID, baik yang terkena, terpapar maupun yang tetap sehat-sehat saja dan memperjuangkan ekonomi hari ini. Terus semangat. Dan renungan kita hari ini akan berjudul Mengandalkan Tuhan. Diambil dari 1 Samuel 17 ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Di pasal 17 ini merupakan cerita yang sangat terkenal, yaitu perkelahian antara Daud dan Goliat. Kita sudah sama-sama tahu cerita ini dan sangat terkenal bagaimana akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat dengan ketapel. Dan di sini kita melihat bahwa Daud sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, ia mengandalkan Tuhan dan akhirnya ia berhasil mengalahkan Goliat. Dan menjadi contoh iman bagi kita semua bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan pastinya akan disertai Tuhan, pastinya akan dalam perlindungan Tuhan, dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan berhasil. Nah, ada satu hal yang menarik ketika saya membaca cerita Daud ini. Daud akhirnya berhasil mengalahkan Goliat, dan itu menjadi contoh bagi iman kita semua. Akan tetapi di tengah-tengah dunia yang sedang kita jalani hari ini, untuk mencapai sebuah keberhasilan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun berhasil. Ada tokoh-tokoh terkenal yang mungkin Bapak Ibu tahu, bisa saya sebutkan mungkin seperti Jack Ma atau orang-orang lain yang tidak percaya kepada Kristus, namun mereka berhasil dalam kehidupannya. Mereka jutawan, mereka milioner kalau kita bisa sebut orang-orang yang berhasil ini. Jadi, apa perbedaan antara orang-orang berhasil yang mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan? Saya akhirnya di sini melihat bahwa ada sebuah perbedaan yang signifikan, yaitu bahwa ketika orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan akhirnya berhasil, sejujurnya mereka sedang menceritakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya ingin menekankan di sini bahwa ketika Daud, semasa hidup Daud, sampai ia menjadi raja dan bahkan akhirnya Yesus pun diberi gelar sebagai anak Daud, akhirnya kita tahu dan kita membaca cerita Daud bahwa Daud dalam kehidupannya sedang menceritakan Allah yang hebat. Daud yang mengandalkan Tuhan akhirnya harus kita akui bahwa ada cerita Allah yang hebat dalam kehidupan Daud. Dan akhirnya sebagai orang-orang pilihan Allah dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita harus sadar akhir-akhir ini bahwa pencapaian kita bukan sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Keberhasilan yang kita capai bukan sama seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Keberhasilan kita, pencapaian kita hari ini, apapun yang kita kerjakan hari ini, poin utamanya adalah supaya ada cerita tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya orang lain dapat tahu dan mengenal bahwa siapa itu Allah dan siapa itu Yesus Kristus. Mungkin memang pada awalnya orang-orang akan selalu melihat keberhasilan kita dari sejarah kehidupan kita, dari apa yang kita kerjakan, pencapaian kita dalam cita-cita, dan seberapa berjuang kita dalam hal ekonomi dan banyak hal. Akan tetapi ketika orang-orang itu meneliti lebih dalam mengenai hidup kita, mereka akan tahu bahwa ada cerita tentang Allah dalam kehidupan kita. Kita menjadi duta kerajaan Tuhan dan menjadi inspirasi buat orang lain untuk masuk bersama-sama dengan kita di dalam keselamatan yang telah Tuhan berikan. Sekian untuk firman Tuhan hari ini. Terus semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap jaga prokes karena itu tanggung jawab kita untuk menjaga orang lain juga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.